Bab ke-13. Apakah kamu dari keluarga Huang? Alis Sui sedikit berkerut, tetapi dia tidak tampak terkejut atau bingung. Penatua berjubah hitam menjawab tanpa ekspresi. Tuan Muda Su, Anda sudah mengetahuinya, jadi sebaiknya Anda ikut dengan kami dengan tenang. Itu baik untuk kita semua. Kemana kita akan pergi? Tanya Sui. Emerald Gathering House, kata sesepuh dengan tegas. Terlepas dari dirinya sendiri, Sui tercengang. Apakah Huang Qianjun ingin merangkak kembali dari tempat dia jatuh? Ayo pergi! Dia berbalik dan mulai berjalan menuju Immortal Gathering House. Penatua berjubah hitam dan bawahannya tercengang. Mereka tidak akan pernah menduga Sui akan begitu sadar diri dan proaktif. Bukankah ini terlalu sederhana? Awasi dia dengan baik. Apapun yang kamu lakukan, jangan biarkan anak itu menyelinap pergi. Penatua diam-diam memberi perintah, lalu memimpin bawahannya ke depan. Namun, kekhawatirannya tidak terjadi. Saat dia berjalan, Sui tampak biasa saja dan santai. Dia tidak punya niat untuk melarikan diri sama sekali. Hanya setelah mencapai Immortal Gathering House dan melihat Sui masuk ke dalam, tetua itu menghela nafas lega. Tetap saja, dia terkejut. Menantu keluarga Wen pasti punya nyali. Baru setelah siang hari, waktu di mana bisnis Immortal Gathering House biasanya dalam kondisi terbaiknya. Namun, ketika Sui masuk, dia menemukan tempat itu tenang dan tidak hidup. Semua kursi kosong. Kecuali wajah yang familiar berdiri di belakang konter. Pemilik Emerald Gathering House, Yue Tianhe. Ketika dia melihat Sui, Yue Tianhe tertawa riang, tetapi kedengarannya dia agak sombong atas kemalangan Sui. Seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi. Tuan Muda Su, kepala keluarga Huang secara pribadi mengatur perjamuan di ruang makan pribadi yang Anda kunjungi kemarin. Dia menunggumu saat kita berbicara. Apakah kamu tidak takut kami akan menghancurkan Immortal Gathering House? Tanya Sui dengan santai. Senyum Yue Tianhe membeku, tapi kemudian, dia tertawa. Tuan Muda Su, tolong santai. Papa nama kami sangat tahan lama. Tidak mungkin orang biasa bisa merusaknya. Dia berhenti, dan ketika dia melanjutkan, suaranya membawa sedikit rasa kasihan. Kamu harus khawatir tentang dirimu sendiri, Tuan Muda Su. Saya khawatir Anda berada dalam nasib buruk hari ini. Sui tersenyum. Penjaga toko Yue, kamu dipersilakan untuk menonton tontonan itu. Tetapi jika Immortal Gathering House-mu mengalami kerusakan, aku tidak akan mengganti uangmu. Saat dia memberikan peringatan ini, dia sudah menaiki tangga ke lantai 2. Yue Tianhe mengerutkan alisnya. Mengapa bocah itu terlihat begitu tak kenal takut? Apakah dia memiliki sesuatu di lengan bajunya? Tapi orang yang keluar untuk menjemputnya hari ini adalah Huang Yunchong. Kepala keluarga Huang, salah satu tokoh paling berpengaruh dan kuat di seluruh kota Guangling. Sui, aku ingin melihat bagaimana menantu laki-laki dari keluarga Wen sepertimu berencana untuk meninggalkan Immortal Gathering House dalam keadaan utuh. Sementara itu, pintu ruang makan pribadi lantai 2 sudah terbuka. Ketika Sui tiba, dia melihat 3 orang duduk di dalam. Yang pertama adalah Huang Qianjun. Jubahnya gelap dan mewah, dan dia duduk di samping seorang pria parubaya dengan jubah kekaisaran bersulam naga. Pria itu tinggi dan mengesankan, dengan fitur sekeras batu. Meskipun dia duduk dengan santai, kehadirannya terlihat seperti naga atau harimau melingkar yang menunggu. Seorang pria berjubah hijau dengan pisau panjang diikatkan ke pinggangnya duduk di sisi yang lain. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun, dan kulitnya pucat. Dia sibuk mengotak-atik belati perak. Saat dia menggeser tangannya, belati yang tajam dan dingin itu melompat dan berguling begitu cepat, membuat para penonton terpesona. Ketika Sui muncul, pria berbaju hijau itu menyipitkan matanya dan menatapnya dari atas ke bawah. Beberapa saat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia kecewa. Sui, kamu akhirnya di sini! Mata Huang Qianjun berkobar dengan kebencian yang terukir di tulangnya. Kemarin, sudah kubilang aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Kata Sui. Karena kamu sudah memutuskan untuk mengambilnya, wajar saja aku muncul. Saat Sui berbicara, dia dengan santai berjalan ke dalam ruangan, memilih tempat duduk secara acak, dan duduk. Tatapannya menyapu pria parubaya dengan jubah hijau dan kekaisaran, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria berjubah naga bersulam itu tampak terkejut, mungkin karena Sui tampak terlalu tenang. Kemudian, dia tiba-tiba mengeluh. Mantan kepala pedang sekte luar Blue River Sword Manor memang jauh lebih berani daripada orang biasa. Aku akhirnya bisa memastikan bahwa rubah tua, Yue Tianhe benar. Orang-orang di kota Guangling memang meremehkanmu. Dia mungkin terdengar lembut, tapi dia memancarkan aura mengesankan dari seorang figur otoritas. Sui mengulurkan tangannya dan mengetuk meja dengan santai. Ini sudah siang. Jika kau ingin berbasa-basi,
aku akan memesan makanan dan minuman. Kita bisa mengobrol sambil makan siang. Huang Qianjun merengut. Apakah dia benar-benar berpikir kita di sini untuk makan? Ekspresi pria berbaju hijau tetap tidak berubah. Dia terus mengutak-atik belati peraknya, seolah-olah dia sama sekali tidak tertarik dengan semua ini. Pria berjubah naga kekaisaran tertawa. Jika kamu masih punya nafsu makan setelah ini selesai, aku jamin aku akan membiarkanmu makan sampai kenyang. Setelah jeda singkat, dia memperkenalkan dirinya. Namaku Huang Yunchong. Aku mendengarmu mengajari anakku yang tidak berguna pelajaran di sini kemarin. Mari kita kesampingkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Anakku dibully. Sebagai ayahnya, aku harus melakukan sesuatu tentang itu, bukan begitu? Suye mengangguk ringan. Pukul yang kecil dan yang besar datang berlari. Seperti yang diharapkan. Huang Yunchong miring ke depan, matanya langsung tajam tak tertandingi. Dia menatap lurus ke depan ke arah Suyi dan berkata, aku dapat melihat bahwa kamu adalah orang yang pintar, jadi aku akan berterus terang. Jika kita tidak menyelesaikan insiden ini, apa yang terjadi kemarin akan membuat anakku menjadi bahan tertawaan kota Guangling. Dia hampir menjadi pria dewasa, namun dia mengencingi celananya dengan ketakutan. Jika berita ini menyebar, ya, itu tidak akan menyenangkan. Wajah Huang Qianjun berkerut karena marah dan malu, dan ketika dia menatap Suyi selanjutnya, tatapannya bahkan lebih ganas. Bagaimana usulanmu untuk menyelesaikan kita ini? Tanya Suyi, sama sekali tidak terganggu. Kehadiran Huang Yunchong sangat kuat dan mengesankan. Dia jelas seorang ahli yang mengesankan dari alam akumulasi Qi. Setiap gerakannya menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Tapi sedikit kehadiran ini tidak cukup untuk mempengaruhi pikiran Suyi. Sebaliknya, dia merasa akan tertawa. Mencoba mengintimidasi orang? Kau harus menentukan dengan siapa kau berhadapan terlebih dahulu. Respons ketidakpedulian Suyi mengejutkan Huang Yunchong sekali lagi. Dia merenung sejenak, lalu tersenyum tipis. Dengan permintaan maaf. Permintaan maaf? Betul sekali. Berlutut, lalu merangkak keluar dari Immortal Gathering House, bersujud sekali di setiap langkah. Huang Yunchong dengan santai menunjuk ke lantai di luar ruang makan pribadi. Suaranya lembut, dan dia memasang senyum di wajahnya. Kau harus membuat suara ketika kepalamu menyentuh tanah. Itu harus terdengar dari setiap kamar pribadi di ketiga lantai Immortal Gathering House. Huang Qianjun tidak bisa menahan senyum, langsung dari hati. Matanya menyala dengan kegembiraan. Pria berbaju hijau angkat bicara untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa menahan nafas. Kepala keluarga, kamu benar-benar penyayang. Seringai Huang Yunchong melebar. Kamu tidak mengerti. Ini hanya konflik antar pemuda, tidak perlu kejam. Kau pikir itu tidak kejam? Huang Qianjun tidak bisa menahan napas. Nada santai ayahnya yang bersahaja bahkan mengejutkannya. Tatapan Huang Yunchong tertuju pada Suyi sepanjang waktu. Dia melanjutkan. Begitu kau bersujud keluar dari gedung, kau harus berlutut di sana dan menampar diri sendiri. Ingat, kamu perlu menggunakan kekuatan yang cukup untuk membuat kebisingan. Itu harus terdengar jelas bahkan dari jarak 30 kaki. Saat dia mengatakan ini, jari-jarinya mengetuk meja, dan dia tersenyum riang. Begitu para penonton bubar, itu akan menjadi akhir dari insiden ini. Hati Huang Qianjun dipenuhi dengan kegembiraan, ingin melihat apa yang akan terjadi. Kalau kulihat, hukuman ini masih terlalu ringan. Konon, karena kepala keluarga tidak ingin membuat keributan besar, kita bisa membiarkannya begitu saja. Kami akan melepaskan anak itu dengan mudah. Pria berbaju hijau bermain-main dengan belatinya, dan matanya yang sipit menatap Suyi seperti pisau. Apakah kamu akan melakukannya sendiri, atau kamu membutuhkan aku untuk membantumu? Suaranya serak, seperti ular berbisa yang menjentikan lidahnya. Suara itu membuat para pendengar merinding. Huang Yunchong dan Huang Qianjun memandang Suyi juga. Suasana seluruh ruang makan pribadi tiba-tiba tegang dan berat. Tetapi pada akhirnya, ekspresi Suyi tidak terlalu terkejut. Dia berkata dengan dingin. Dan di sini kupikir kamu cukup berani untuk membunuh. Aku tidak akan menduga itu. Kamu akan menemukan permainan kecil konyol seperti ini. Huang Qianjun tercengang. Dia hampir tidak mempercayai telinganya. Huang Yunchong mengerutkan alisnya. Mata pria berjubah hijau itu membeku. Dia menembak berdiri, memancarkan aura menakutkan. Sepertinya dia akan menyerang. Tapi saat itulah, derap langkah kaki panik terdengar, segera diikuti oleh suara kasar. Saudara Huang, tolong beri aku wajah dan biarkan Suyi pergi. Suara ini masih bergema saat seorang pria besar, kuat, mengesankan dengan janggut ikal berjalan ke kamar pribadi, matanya yang cerah berkilat seperti kilat. Ni Beihu? Alis Huang Yunchong berkerut lebih dalam, dan dia mendengus dingin.
Aku benar-benar tidak mengerti mengapa komandan penjaga tuan kota datang ke sini untuk membantu menantu yang tinggal. Ah, jadi dia ayah Niteng. Sui tiba-tiba mengerti. Dia mengingat apa yang dikatakan Niteng kemarin setelah meninggalkan Immortal Gathering House. Aku akan membalas budi ini. Jelas, setelah kembali ke rumah, Niteng telah meminta bantuan ayahnya. Ini kemungkinan besar mengapa Nibeihu muncul di sini sekarang. Seperti yang diharapkan, Nibeihu memasuki ruang makan pribadi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kemarin, putramu yang terhormat menggertak anakku. Untungnya, Sui turun tangan. Bagaimana mungkin aku, Nibeihu, gagal membalas budi ini? Huang Yunchong melirik Huang Qianjun, yang buru-buru menjelaskan. Ayah, aku hanya sedikit menakuti Niteng, tapi aku tidak memukulnya, apalagi mempermalukannya. Kakak Ni, kamu mendengarnya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan putramu. Kata Huang Yunchong. Ekspresinya dingin, kata-katanya acuh tak acuh. Sebaliknya, anakku yang diganggu. Jika aku membiarkan ini begitu saja, bagaimana anakku bisa tinggal di kota Guangling dengan kepala tegak? Ekspresi Nibeihu menjadi gelap, tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, Huang Yunchong memotongnya. Kakak Ni, tidak perlu dikatakan lagi. Jangan pedulikan kamu, bahkan jika kepala keluarga Wen Changjing ada di sini secara langsung, dia tidak bisa melindungi Sui. Kata-katanya nyaring, kuat, dan tinggi. Ekspresi Nibeihu langsung berubah tak sedap dipandang. Dia datang sendiri, hanya untuk ditolak begitu saja. Itu seperti tamparan di wajah. Ketika Sui melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah berencana mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan ini. Namun, apapun yang dia katakan, Nibeihu telah datang ke sini untuk membantunya. Dia tidak bisa hanya melihatnya diperlakukan seperti ini. Tetapi sebelum Sui bisa menjawab, mereka mendengar serangkaian langkah kaki tergesa-gesa lainnya dari luar tangga. Alis Huang Yunchong merajut tidak senang. Immortal Gathering House adalah wilayah Yue Tianhe. Dia berasumsi bahwa tidak ada yang akan mengganggunya di sini. Namun sekarang itu terjadi lagi. Tentu saja Huang Yunchong kesal. Yang lain di ruangan itu bingung. Siapa kali ini? Tak lama, seseorang yang baru muncul di luar kamar pribadi. Itu adalah pria parubaya dengan jubah Konfusianisme berlengan longgar. Dia memiliki janggut dan kumis yang panjang dan lebat serta sikap yang luar biasa. Namun, alisnya meraju dengan kepanikan yang membara, dan dahinya tertutup keringat. Jelas sekali dia datang ke sini dengan tergesa-gesa. Ketika dia tiba dan melihat bahwa Sui duduk di sana tanpa cedera, dia hanya bisa menghela nafas lega. Bab ke-14. Sui mengira pria itu samar-samar akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia menekan kebingungannya dan bertanya, apakah aku terlihat terluka? Ketika pria berjubah Konfusianisme melihat ini, dia akhirnya santai. Dia berkata dengan tergesa-gesa, aku hanya senang kamu baik-baik saja. Aku hanya senang kamu baik-baik saja. Namun, ketika dia berbalik untuk melihat orang lain yang hadir, ekspresinya yang santai dan elegan berubah menjadi dingin dan parah. Huang Yunchong, kamu benar-benar punya nyali. Suaranya menggelegar seperti guntur yang tiba-tiba menyerang rasa ketakutan di dalam hati mereka. Ekspresi Huang Yunchong berubah secara dramatis saat dia melihat pria berjubah Konfusianisme memasuki ruangan. Mendengar teguran ini, dia membeku di tempat. Kemudian, dia tidak bisa lagi tetap duduk. Dia bangkit dan bertanya dengan bingung. Saudara Fu, apa yang kamu lakukan di sini? Kota, Tuan Kota? Huang Qianjun tercengang, dan dia berdiri, tampak linglung. Sejak kapan Sui memiliki hubungan dengan Tuan Kota? Pria berbaju hijau itu juga tampak panik. Dia segera menyingkirkan belatinya, menundukkan kepalanya, dan mengepalkan tinjunya. Salam, Tuan Kota Fu. Nibeihu buru-buru menyapanya juga. Bawahanmu yang rendah hati menyambutmu, yang mulia. Tuan kota yang elegan segera menjadi pusat perhatian. Fushan, penguasa kota Guangling, seorang seniman bela diri agung dari tahap akumulasi Qi. Dia memegang kekuatan yang sangat besar, prestisenya setinggi langit. Jadi itu dia. Sui akhirnya mengerti, hanya untuk kebingungan baru muncul di dalam hatinya. Aku tidak berpikir ada hubungan di antara kita sama sekali. Tiba-tiba, kemungkinan lain terjadi padanya. Mungkinkah itu? Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk dan menonton dalam keheningan yang dingin. Huang Yunchong, jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa menyaksikan pertunjukan kekuatanmu ini? Tatapan Fushan sedingin es, sama mengesankannya dengan penguasa yang marah. Pembuluh darah menonjol di dahi Huang Yunchong, dan dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia bisa lolos dengan tidak menghormati Nibeihu, tapi dia tidak punya pilihan selain takut pada Fushan, penguasa kota. Saudara Fu,
aku menyelidiki latar belakang Sui ini. Bahkan pada yang terkuat, dia hanyalah kepala pedang sekte luar Blue River Sword Manor. Dan hari ini, dia tidak lain adalah menantu laki-laki dari keluarga Wen yang diabaikan. Dia tidak penting. Huang Yunchong berkata seolah berpikir keras. Saudara Fu, aku benar-benar tidak mengerti mengapa seseorang setinggimu akan pergi keluar dari caramu untuk membantunya. Huang Qianjun, pria berbaju hijau, dan Ni Beiyu semuanya bertanya-tanya hal yang sama. Tidak penting. Mata Fu Shan dipenuhi dengan ejekan, tetapi dia tetap tanpa ekspresi. Mengingat kenalan kita sebelumnya, aku tidak keberatan memberitahumu bahwa sebelum aku datang ke Emerald Gathering House, Marchioness muda dari prefektur Spirit Jade mengatakan bahwa jika Sui kehilangan sehelai rambut di kepalanya, dia akan menyuruhku mempersembahkan kepalaku sebagai penebusan dosa. Kata-katanya meledak seperti petir. Setiap yang terakhir dari mereka bereaksi secara nyata, terpaku di tempat. Apakah kamu mengatakan dia berteman dengan Marchioness muda dari prefektur Spirit Jade? Huang Yunchong berbalik untuk melihat Sui dengan sangat tidak percaya. Marchioness muda dari prefektur Spirit Jade. Dia adalah kerabat sejati keluarga kekaisaran, dan meskipun dia dilahirkan dalam keluarga Shao Lanling, Kaisar Zhou Agung saat ini telah memberinya gelar Marchioness secara pribadi. Statusnya sangat tinggi. Tapi Sui hanyalah menantu laki-laki berstatus rendah dari keluarga Wen. Kapan dia berteman dengan Marchioness muda dari prefektur Spirit Jade? Ni Beiyu dan pria berjubah hijau itu bereaksi seolah-olah mereka telah melihat hantu. Dengan status mereka, mereka sangat menyadari implikasi dari kata-kata Fu Shan. Di hati Marchioness muda dari prefektur Spirit Jade, kehidupan Fu Shan sama sekali tidak berharga seperti Sui. Huang Yunchong, oh, Huang Yunchong, tindakanmu hampir membuatku kehilangan kepalaku. Fu Shan berkata dengan dingin. Huang Yunchong tidak bisa lagi tetap tenang, dan dia berkeringat dingin. Meskipun dia adalah kepala keluarga Huang, yang mampu mengendalikan angin dan hujan di kota Guangling, dia masih harus memperlakukan Fu Shan dengan hormat. Adapun Marchioness muda dari prefektur Spirit Jade, statusnya sangat tinggi sehingga seluruh keluarga Huang yang disatukan masih tidak bisa mengambil risiko menyinggung perasaannya. Ayah, siapa Marchioness muda dari prefektur Spirit Jade ini? Apakah dia lebih hebat dari pamanku? Huang Qianjun bertanya dengan gugup. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia terlalu muda untuk memahami implikasinya. Wak! Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, Huang Qianjun merasakan seseorang menampar wajahnya. Dia tersungkur ke tanah, pipinya merah, bengkak, dan berdarah. Dia ditampar keras. Mengapa? Karena ayahnya lah yang memukulnya. Tutup mulutmu! Wajah Huang Yunchong pucat pasi, dan matanya berkobar karena marah. Ekspresinya yang menakutkan membuat dinginnya Huang Qianjun, yang gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika pamanmu mengetahui tentang ini, aku khawatir dia akan menceraikan bibimu di tempat, menendangnya keluar, dan menarik garis yang tidak dapat ditarik kembali antara dirinya dan keluarga Huang. Fu Shan tertawa dingin. Bibi Huang Qianjun, yaitu adik perempuan Huang Yunchong, adalah selir favorit gubernur prefektur Cloud River, Qin Wenyuan. Qin Wenyuan adalah sosok tinggi yang berdiri di atas 19 penguasa kota di prefektur Cloud River. Karena hubungan keluarga Huang dengan dia, di masa lalu, Fu Shan tidak akan berani memprovokasi keluarga Huang dengan enteng. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Huang Qianjun akhirnya menyadari beratnya masalah, dan dia duduk di sana, membeku dan linglung, seolah-olah dia kehilangan jiwanya. Dia ingin berdiri, tetapi seolah-olah dia kehilangan semua kekuatannya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, kakinya tidak akan mendukungnya. Tetapi pada saat seperti ini, bagaimana mungkin Huang Yunchong menemukan waktu untuk menyibukkan diri dengan putranya? Dia menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba menghadap Sui dan membungkuk di pinggang. Dengan suara pahit, dia berkata, "Saya memiliki mata, tetapi saya tidak dapat melihat. Saya tidak tahu Tuan Muda Su berteman dengan Marchioness muda dari prefektur Spirit Jade. Saya salah, dan dengan rendah hati saya meminta maaf kepada Anda." Ruang makan pribadi menjadi sunyi senyap. Hati semua orang bergejolak. Huang Yunchong adalah kepala keluarga Huang, sosok yang menjulang tinggi di kota Guangling. Dia bahkan berani secara terang-terangan tidak menghormati Ni Beiyu, kapten pengawal lama. Bahkan ketika dia menghadapi tuan kota Fu Shan, dia hanya berhati-hati. Namun sekarang, karena Marchioness dari prefektur Spirit Jade, dia membungkuk dan menundukkan kepalanya ke Sui. "Ayah!" Huang Qianjun terpaku di tempat, perasaan tak berdaya yang intens mengalir dalam dirinya. Di dalam hatinya, ayahnya seperti gunung, mampu menutupi langit dengan satu tangan. Ketika dia melihat ayahnya tunduk pada menantu laki-laki seperti Sui, seolah-olah gunung yang menjulang tinggi di hatinya runtuh. Pria berbaju hijau menjadi tegang, ekspresinya suram dan tidak pasti.
Ketika dia melihat permainan ini, Ni Beihu dalam hati mengejek dirinya sendiri, lihat situasi ini. Apakah Sui benar-benar membutuhkan bantuan dari orang sepertiku? Alis Sui hanya terangkat sedikit. Kepala keluarga Huang sangat arogan beberapa saat yang lalu, namun sekarang dia menundukkan kepalanya dan gemetar ketakutan. Sui secara alami mengerti bahwa Huang Yunchong tidak benar-benar membungkuk padanya, melainkan pada Marchioness dari Prefektur Spirit Jada. Tuan Muda Su, bagaimana usulan Anda agar kami menyelesaikan masalah ini? Fushan berbalik dan bertanya dengan ringan. Menghadapi Sui, penguasa kota Guangling mempertahankan sikap hormat. Dia tidak berani menunjukkan kelalaian sedikit pun. Tatapan Sui beralih ke Huang Qianjun. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan padamu kemarin? Huang Qianjun memulai. Kemudian, darah mengalir dari wajahnya dan bibirnya bergetar. Aku. Sebelum dia bisa melanjutkan, Sui memukulinya sampai habis. Aku berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam, tetapi jika kau menerimanya, kamu harus menanggung konsekuensinya. Huang Qianjun secara alami ingat, tetapi kemarin, dia tidak peduli sedikit pun. Mendengarnya sekarang, bagaimanapun, setiap kata memotongnya seperti pisau menusuk tulang ke jantung. Ketakutan dan kepanikannya memuncak. Dia tidak bisa tidak melirik ayahnya, Huang Yunchong. Huang Yunchong, bagaimanapun, mempertahankan busur hormatnya. Terlepas dari dirinya sendiri, dia panik. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Muda Su, aku bersedia menanggung sendiri konsekuensi dari insiden ini. Sui menggelengkan kepalanya. Dia melirik Fushan dan berkata, Aku dapat mengatakan bahwa alasan Tuan Kota Fushan mengatakan semua itu adalah untuk memperingatkanmu dan putramu tentang potensi bahaya dan mencegahmu melewati batas apapun dan mengundang bencana yang lebih besar. Ekspresi Fushan membeku. Dia benar-benar telah membesarkan Marchioness dari Prefektur Spirit Jada untuk tujuan yang tepat itu. Bagaimanapun, Huang Yunchong adalah kepala keluarga Huang. Jika mereka mengejar masalah ini sampai akhir yang pahit, sebagai penguasa kota, Fushan juga akan menderita dampaknya. Tapi Fushan tidak akan menyangka bahwa Sui akan melihatnya sekilas. Setelah menenangkan dirinya kembali, Fushan dengan sungguh-sungguh menggenggam tinjunya. Tuan Muda Su, matamu cerah seperti obor. Seperti yang diharapkan, aku tidak bisa menyembunyikan niatku darimu. Namun, aku menjamin bahwa kamu dapat menyelesaikan masalah ini sesuai keinginanmu. Aku tidak akan keberatan, apapun yang kamu putuskan. Mendengar sumpah khidmat penguasa kota, ekspresi ketiga anggota keluarga Huang berubah, dan hati mereka tenggelam. Ekspresi Sui tenang seperti biasa. Aku tidak pernah suka mengandalkan kekuatan orang lain. Selain itu, Tuan Kota Fu, kamu datang ke sini untuk membantuku. Aku secara alami tidak akan mempersulitmu. Fushan dalam hati menghela nafas lega. Namun, dia kemudian menyaksikan Sui mengarahkan pandangannya pada pria berbaju hijau itu. Kamu suka bermain dengan belati itu, bukan? Kata Sui dengan senyum tipis. Ambil kembali dan potong tanganmu sendiri. Pria berbaju hijau telah mengutak-atik belati sejak Sui memasuki ruang makan pribadi. Kata-katanya penuh teka-teki dan gerakannya kurang ajar, tetapi jika bukan karena kedatangan Ni Beihu yang tiba-tiba, dia akan menyerang Sui. Sui secara alami tidak akan mengabaikannya. Hati orang banyak menjadi dingin. Pria berbaju hijau itu bernama Huang Yan, dan dia adalah kapten penjaga keluarga Huang. Dia adalah ahli walm sirkulasi darah puncak, dan di dalam kota Guangling, dia adalah seorang seniman bela diri tingkat atas. Jika dia kehilangan tangan, itu pasti akan berdampak besar pada kultivasi martial taunya. Mungkinkah aku dapat menebusnya dengan cara lain? Ekspresi Huang Yan berubah secara dramatis. Dia sangat gugup. Sui tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum tipis padanya. Fushan menatap dingin ke arah Huang Yunchong. Tekanan tak berbentuk ini menekan dada Huang Yunchong. Akhirnya, ekspresinya berubah, dan dia berkata, Huang Yan, lakukan! Darah terkuras dari mata Huang Yan, dan matanya mengendur dan tak bernyawa. Dengan gemetar, dia mengambil belatinya yang tersembunyi, mengarahkan ujungnya ke tangan kanannya, dan menebas. Splurt! Tangan kanan yang masih berdarah jatuh ke lantai. Darah mengalir seperti air terjun. Pipi Huang Yan berkedut kesakitan, dan dia berkeringat. Baru saat itulah Sui mengangguk dan mengalihkan pandangannya. Kali ini, dia menatap Huang Yunchong. Baru saja, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku berlutut dan merangkak keluar dari Immortal Gathering House sambil bersujud pada setiap langkah? Menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Murid Huang Yunchong mengerut dengan keras. Huang Qianjun, sementara itu, pucat karena ketakutan. Fushan dan Ni Beihu saling melirik. Mereka tidak bisa tidak mengasihani dua ayah anak ini.
Inilah yang orang-orang maksudkan ketika mereka mengacu pada mengambil batu hanya untuk menjatuhkannya dengan jari kakimu sendiri. Jika Huang Yunchong merangkak dan bersujud keluar dari gedung, itu akan membuat reputasinya compang-camping. Dia bisa melupakan tentang pernah mengangkat kepalanya di depan umum lagi. Ayah, aku akan bersujud. Aku akan bersujud. Tiba-tiba, Huang Qianjun terisak, menjatuhkan dirinya ke tanah, dan membanting kepalanya ke lantai. Wam! Kayu di bawah bergetar. Suara kaudau seperti ketukan drum. Segera, kulitnya pecah, dahi Huang Qianjun berdarah. Bab ke-15. Bang! 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 Suara kautau yang berat dan kuat bergema berulang kali di seluruh ruang makan pribadi. Fushan dan Nibeihu adalah ahli yang sudah lama terbiasa dengan pertumpahan darah, tetapi melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Alis Huang Yunchong merajut dengan kilatan penderitaan. Tersembunyi di balik lengan bajunya, tangannya mengepal, kuku-kukunya menancap ke dalam dagingnya. Bagaimana mungkin ada ayah yang tega melihat putranya dipaksa bersujud berulang kali? Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kebencian? Bagaimana mungkin hatinya tidak sakit? Tapi dia hanya bisa bertahan. Hari ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kehilangan kesabaran atau membalas dendam. Jika dia mencoba, dia hanya akan membawa bencana yang tak terduga ke seluruh keluarga Huang. Mari kita akhiri ini di sini. Tak lama setelah itu, Sui tiba-tiba angkat bicara. Dia terdengar agak tidak semangat. Kemarin, dia meramalkan bahwa Huang Qianjun akan kembali untuk membalas dendam. Tetapi dia tidak akan pernah menduga bahwa pada akhirnya, dia hanya duduk di sana tanpa melakukan apa-apa sementara yang lain menyelesaikan masalahnya untuknya. Ini berarti bahwa Sui tidak memiliki rasa pencapaian untuk dibicarakan. Fushan menghela nafas lega, dan saraf tegangnya akhirnya rileks. Dia khawatir Huang Yunchong akan kehilangan kendali atas emosinya dan bertingkah. Untungnya, kekhawatirannya tidak menjadi kenyataan. Terima kasih, Tuan Muda Su, atas belas kasihanmu. Huang Yunchong membungkuk, kepala menunduk. Suaranya serak. Aku mengatakannya sebelumnya, aku tidak suka orang lain berjuang untukku. Yang mengatakan, kamu harus menganggap dirimu beruntung. Kamu beruntung hari ini. Suyu menatap Huang Yunchong dalam-dalam. Kemudian, dia bangkit dan melangkah melewati pintu. Seandainya dia mengambil tindakan secara pribadi, kepala akan berguling. Sayangnya, Huang Yunchong dan yang lainnya kemungkinan besar tidak menyadari hal ini. Jika tidak, mereka akan merayakan fakta bahwa mereka masih hidup. Oi Huang, aku menyarankanmu untuk menyerah pada pikiran balas dendam. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan mempertaruhkan nyawa seluruh keluarga Huang. Saat dia melihat kepergian Sui, Fushan memberi Huang Yunchong peringatan dingin sebelum bergegas mengejar Sui. Pilih langkahmu selanjutnya dengan hati-hati. Nibeihu tidak tertarik untuk menonton pertunjukan, jadi dia mengikuti penguasa kota keluar dari pintu. Segera, hanya Huang Yunchong, Huang Qianjun, dan Huang Yi yang tersisa. Huang Yunchong terhuyung-huyung, seolah-olah dia kehilangan semua kekuatan di tubuhnya, dan merosot ke kursinya. Matanya tak bernyawa, dan dalam sekejap, dia tampak tumbuh jauh lebih tua. Ayah! Huang Qianjun meratap dan mencengkeram dahinya yang berdarah. Wajahnya berlumuran darah dan air mata, membuatnya tampak aneh, berdarah, dan sama sekali mengerikan. Sementara itu, Huang Yan mencengkeram telapak tangannya yang terputus. Wajahnya pucat dan lemas karena kehilangan darah. Satu langkah yang salah, dan kami hampir menyebabkan penyesalan seumur hidup. Lama berlalu sebelum Huang Yunchong kembali ke akal sehatnya. Suaranya serak saat dia berkata, Nak, ingat ini, sebelum menjadi Grand Master dan anggota bangsawan, kamu tidak boleh membalas dendam. Pada saat dia selesai memberikan perintah ini, suaranya membawa kelelahan dan kepahitan yang pekat. Kepala keluarga, apakah kamu benar-benar akan membiarkan ini pergi? Mata Huang Yan penuh dengan keengganan. Huang Yunchong tiba-tiba menegakkan punggungnya, dan ekspresinya sangat dingin. Jika kau berani menimbulkan masalah, katanya, berhenti sejenak untuk penekanan di antara setiap kata. Jangan salahkan aku karena membunuh seorang kerabat atas nama kebaikan yang lebih besar. Huang Yan membeku, lalu tenggelam dalam keheningan. Pada saat itu, Huang Qianjun, bercelana sutera muda, akhirnya memahami kejamnya kenyataan. Terkadang, bahkan keluarga Huang mereka tidak punya pilihan selain menahan amarah mereka dalam diam. Dan semua ini karena menantu keluarga Wen yang tinggal. Ketika dia mengingat ini, Huang Qianjun merasa kebingungan melanda dirinya. Sui adalah menantu yang tinggal di kota Guangling yang diejek oleh semua orang lumpuh yang kehilangan seluruh kultivasinya. Bagaimana mungkin dia memiliki posisi yang menakutkan seperti itu?
Lantai pertama Immortal Gathering House. Begitu Sui muncul di tangga, dia melihat seorang pria parubaya berjubah brokat menunggunya. Pria itu menundukkan kepalanya dan membungkuk di pinggang, senyum ramah di wajahnya. Aku baru tahu kamu akan menghindari bencana dan kembali dengan selamat, Tuan Muda Su. Ini tidak lain adalah pemilik Immortal Gathering House, Yue Tianhe, seorang tokoh terhormat dan kuat di kota Guangling. Ketika Sui pertama kali tiba, Yue Tianhe telah menertawakan kemalangannya yang akan segera terjadi, sangat ingin menonton tontonan itu. Namun sekarang, dia hanyalah senyum hangat. Papan tanda Immortal Gathering House benar-benar sulit. Itu sebenarnya tidak mengalami banyak kerusakan sama sekali. Sui mencemooh dengan dingin. Yue Tianhe tersenyum canggung, tapi dia berkulit tebal. Dia berkata dengan malu-malu. Tuan Muda Su, sikap berlebihanmu membuatku malu. Sebagai ungkapan penyesalan saya menyambut Anda untuk makan di tempat kami secara gratis mulai sekarang. Sui menjawab dengan oh sederhana, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia baru saja keluar dari gedung. Tuan Kota Fu Shan dan Ni Beiyu bergegas mengejarnya. Tuan Kota Fu, Komandan Ni. Yue Tianhe buru-buru membungkuk untuk memberi salam. Anggap dirimu beruntung karena tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi pada Tuan Muda Su, atau yang lain, aku akan merobohkan seluruh Immortal Gathering House. Fu Shan mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi tanpa melihat lagi. Hanya setelah Sui, Fu Shan, dan Ni Beiyu menghilang dari balik gerbang, Yue Tianhe menegakkan punggungnya dan menyeka keringat dingin dari alisnya. Bahkan sekarang, panasnya berdebar karena teror yang berkepanjangan, dan berjuang untuk menenangkan diri. Seandainya aku tahu bahwa Sui sangat cakap, aku tidak akan begitu lalai. Yue Tianhe berpikir dalam hati. Tapi dia tiba-tiba merasa agak bingung. Bagaimana bisa seorang sampah seperti Sui terlibat dengan Fu Shan dan Ni Beiyu? Ini benar-benar membalikkan imajinasinya. Di luar Immortal Gathering House. Komandan Fu, Tuan Muda Su, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Kata Ni Beiyu dengan suara rendah. Fu Shan mengangguk, lalu memerintahkan. Jangan menyebarkan berita tentang kejadian hari ini. Saat Ni Beiyu berbalik untuk pergi, Sui sepertinya mengingat sesuatu. Dia berkata tiba-tiba. Komandan Ni, kamu memiliki putra yang baik. Ni Beiyu berhenti di tengah jalan. Kemudian, dia melanjutkan tanpa melihat kedua, tetapi ada sedikit senyum di matanya. Di hati ayah ini, putranya, Ni Teng, memiliki rasa terima kasih yang kuat dan tahu bagaimana membalas kebaikan. Dia secara alami senang dengannya. Kota Guangling benar-benar keliru tentang Sui. Siapa yang mengira dia berteman dengan Marchioness Prefektur Spirit jadi? Untungnya, Tenger telah membuat kesan yang baik padanya. Mungkin, di masa depan, kita bisa membangun hubungan yang lebih erat lagi. Ni Beiyu sudah mulai mempertimbangkan kemungkinan. Sekarang, aku membayangkan kamu sudah menebak siapa Marchioness Prefektur Spirit jadi itu? Tanya Fu Shan, senyumnya ramah dan kata-katanya sopan. Sui mengangguk. Aku hanya tidak mengantisipasi bahwa dia akan mengatur agar orang-orang membuntuti saya. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak mungkin berhasil sampai ke Immortal Gathering House begitu cepat. Senyum Fu Shan membeku, dan dia buru-buru menjelaskan. Tuan Muda Su, tolong jangan salah paham. Marchioness muda. Kamu tidak perlu menjelaskannya, Tuan Kota Fu. Bagaimanapun, Anda memperlakukan saya dengan baik hari ini, dan saya tidak pernah suka berutang budi pada orang lain. Jika Anda pernah mengalami masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, kunjungi saya. Dengan itu, Sui berbalik dan pergi. Sosok berbaju biru menghilang ke arus lalu lintas pejalan kaki, menyendiri dan terlepas dari urusan fana. Aku khawatir Sui memiliki beberapa rahasia. Hanya setelah Sui menghilang, Fu Shan menarik kembali pandangannya. Dia juga memiliki banyak keraguan, tetapi dia sangat sadar bahwa dia tidak bisa sembarangan menyelidiki. Yang penting sekarang adalah melaporkan kembali ke Marchioness Prefektur Spirit Jada. Perkebunan Tuan Kota, tempat tinggal terpisah. Di bawah rimbunnya dedaunan pohon payung, Si Jin mendengarkan dengan tenang laporan Fu Shan. Dia memiliki sepasang kaki giok yang panjang dan halus, yang mengimbangi sosoknya yang tinggi dan ramping. Rambut hitamnya disanggul kasual, sepenuhnya menampilkan wajahnya yang cantik tak tertandingi, berbentuk seperti telur, alis tipis dan melengkung, bibir merah penuh, dan mata cerah seperti kolam jernih. Meskipun dia sengaja mengenakan gaun putih polos berlengan longgar, itu tidak cukup untuk menyamarkan aura bangsawannya. Setelah mendengar cerita lengkap Fu Shan, matanya yang seperti bintang tampak berpikir. Kau mengatakan bahwa Tuan Su pergi ke sana sendirian, dan bahwa dia tampak santai dan tenang sepanjang waktu? Betul sekali. Oh, ya, tepat sebelum dia pergi, dia mengatakan sesuatu yang aneh. Renung Fu Shan. Mari kita dengarkan. Kata Zi Jin dengan penuh minat.
Dia bilang dia tidak pernah suka mengandalkan kekuatan orang lain, dan bahwa Huang Yunchong dan yang lainnya beruntung hari ini. Beruntung! Mata Zijin bersinar dengan cahaya yang tidak biasa. Sepertinya bahkan jika kamu tidak membantunya, Tuan Su sudah memiliki rencana untuk menangani ini. Dia sudah menebak siapa aku sekarang, kan? Fushan mengangguk. Bagaimana dia bereaksi? Itu! Fushan ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia berkata. Marchioness, dia sudah menduga bahwa saya menyuruh orang-orang saya mengamatinya secara rahasia selama beberapa hari terakhir. Hati Zijin mengepal. Apakah dia marah? Fushan buru-buru menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak. Dia hanya mengatakan bahwa saya telah membantunya, dan bahwa jika saya mengalami masalah pelik di telepon, saya bisa pergi kepadanya untuk meminta bantuan. Zijin mengangguk. Paman Fu, kamu bisa pergi. Ya. Fushan berbalik dan pergi, sementara Zijin memasuki salah satu kamar lain di kediaman yang berdiri sendiri. Di dalam, dia melihat sosok kurus Xiao Tianke sedang menyeduh teh. Dia tampak santai, dan kulitnya jauh lebih cerah dari sebelumnya. Ketika dia melihat Zijin masuk, dia berkata dengan santai. Aku sudah mendengar percakapanmu sekarang. Yang bisa ku katakan adalah, dalam mengirim Fushan ke Emerald Gathering House, kami secara tidak sengaja membantu Huang Yunchong. Jika tidak, dengan kemampuan Tuan Su, aku khawatir keluarga Huang tidak akan meninggalkan restoran hidup-hidup. Zijin sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Ini tidak seperti ada orang lain di sini. Xiao Tianke tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zijin menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan serius. Kakek, hasil penyelidikan kami membuktikan bahwa Sui, Master Su bukanlah ahli dunia lain atau makhluk abadi yang agung dan tidak dapat dipahami. Dia hanya menantu keluarga Wen. Mengapa kau masih sangat menghargainya? Xiao Tianke tersenyum, lalu menghela nafas. Begitu kamu mencapai usiaku, kamu akan menemukan bahwa apa yang disebut status posisi dan otoritas tidak sedikit pun penting. Yang penting adalah keadaan pikiranmu, kebijaksanaanmu, dan kultivasimu. Dengan metode dan penglihatan tajam yang ditampilkan Master Suari itu, aku tidak akan terkejut mengetahui bahwa dia adalah seorang ahli yang tertutup. Namun dia ternyata adalah murid tersingkir dari Blue River Sword Manor dan menantu keluarga Wen yang diremehkan. Itu jauh lebih asing. Tatapannya tiba-tiba semakin dalam. Aku dapat menjamin bahwa Sui memiliki rahasia yang tidak mungkin kita ungkapkan. Itu hal yang paling menakutkan tentang dia. Xiao Tianke mendongak. Dia bisa melihat bahwa Zijin masih ragu, jadi dia tertawa. Tidak perlu terlalu dipikirkan, nak. Jangan lupa, sejak aku mulai meminum ramuan yang diresepkan untuk saya, lukaku hampir sembuh total. Dia membawaku kembali dari ambang kematian. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Zijin mengangguk berulang kali. Resep obat yang dia berikan kepada kita benar-benar misterius. Xiao Tianke tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia berkata dengan muram. Besok pagi, kita akan bertemu dengan Tuan Su. Kamu harus ingat untuk menjaga sopan santunmu. Kamu tidak boleh lalai sedikit pun. Zijin tidak bisa membantu tetapi merasa kesal. Kakek, berapa kali kamu mengatakan itu padaku selama beberapa hari terakhir? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu bagaimana harus bersikap? Xiao Tianke tertawa terbahak-bahak, dan dia berkata dengan santai. Maafkan omelanku. Ketika kami kembali dari pegunungan hari itu, aku pikir aku pasti akan mati. Aku tidak akan pernah menduga pertemuan kebetulan dengan Master Su akan memberi aku kesempatan baru dalam hidup. Aku senang!